Oke, teman-teman, kita mulai belajar lagi tentang analisa ya, bagaimana cara analisa. Nah, kebetulan tadi ada pertanyaan dari salah satu teman kita di grup SCMA dan MTech, bagaimana Pak Mida. Nah, saya sarankan kalau teman nanya itu ada alasannya ya. Nah, sekarang gini, untuk belajar lebih bagus, coba sebelum kita analisa kedua saham ini, setidaknya ada satu alasan kenapa kita harus analisa saham ini. Misalnya, ada akumulasi hari Kamis kemarin atau tren sedang naik, atau ada rekomendasi dari teman. Kalaupun ada rekomendasi dari teman, itu ada alasannya juga. Nah, atau apapun, yang penting ada alasannya supaya kita bisa lebih mudah memahami penjelasan nanti. Nah, ini alasannya teman. Mau IPO, Superbank, dan video. Nah, ini kan bagus sekali ya. Lalu kita lihat teknikalnya seperti apa, inflow-nya seperti apa. Teman-teman tadi kita sudah profit ya lumayan di MBMA. Teman-teman lihat di sini kita profit 19 hampir 20% ya. Nah, itu pagi kita juga infokan ke teman-teman semuanya. Jadi kita bisa entry bareng ya, teman. Di grup itu setiap hari kita ada rekomendasi saham apa yang akan kita bahas atau apa yang akan kita pantau. Nah, ini tadi pagi saya masih minus di MBMA-nya. Setelah itu dia naik sedikit. Ini ada yang masih hold, ada yang juga mungkin baru masuk tadi ya. Jadi MBMA ini, nah ini sudah profit juga ya, sekitar sama dengan saya ini teman-teman di grup. Teman-teman lihat di sini plan kita tanggal 22 September kemarin ini khusus untuk teman-teman di grup semua ya. Saya tidak publish ini ya MBMA waktu itu. Kita masuk ke pembahasan cara analisa tadi dua saham tadi MTech dan SCMA. Kita mulai dari MTech dulu ya. Pertama-tama ya, kita cek dulu secara teknikalnya seperti apa ya. Nah, di sini teman-teman harus banyak latihan melihat struktur market ya, melihat tren ya. Kemudian trennya itu apakah sedang naik ya, sedang turun atau sideways. Nah, sekilas di sini teman lihat bagaimana tren yang ada sekarang di time frame daily ini. Jelas ini ada sideways ya. Sideways, oke. Nah, teman-teman lihat di sini harga bergerak cenderung di antara high ini dan low ini ya. Sebelumnya dia ada kenaikan, ini tren naik ya, kemudian di sini mulai melandai. Nah, seperti pelajaran kita sebelumnya ya, ketika sideways seperti ini, apa yang kita lihat? Apakah ada akumulasi atau tidak ya? Nah, di sini ketika dia sideways ini kita cek dari misalkan dari tanggal 1 September di sini ya. 1 September atau di puncak ini juga boleh dari 26 Agustus. Coba kita cek MTech ya. MTK. Oh iya, 2 hari yang lalu kita masuk di TINS teman-teman. TINS itu juga naik 22% ya. Kita juga profit sangat bagus di TINS. Teman-teman lihat di sini ya. TINS. Ini juga kita bahas khusus untuk grup teman ya. Ini tanggal 24 September. Oke. Nah, ini TINS. Alhamdulillah kita profit banyak juga di TINS ya. Kita kembali ke MTech ya. Nah, ini kita lihat dari tanggal 1 September ya. Kalau teman-teman mau mencari saham-saham yang potensi naik tinggi seperti MTech, seperti MBMA, TINS tadi ya, kemudian PTRO, BRMS kita dapat semua teman ya. Alhamdulillah. Cara analisa saya seperti ini teman. Oke, kita lihat dari tanggal 1 September tadi, berapa tadi? Aduh, sorry. MTech. Nah, dari sini 26 Agustus.
26 Agustus. Apakah ada yang akumulasi? Ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Broker AZ dari tanggal 26 Agustus itu nambah barang terus, beli terus 107 miliar. Nah, ini pasti ada sesuatu, teman. Barangkali si AZ ini sudah dapat informasi lebih dulu ya tentang kemungkinan akan IPO anak-anaknya SCMA Group itu ya, atau media apa itu SCTV ya. Di 1261. Coba kita cek harga sekarang di 1260. Artinya ya, ini masih sama dengan harga market maker yang akumulasi dari tanggal 26 Agustus. Jadi kalau teman masuk sekarang misalnya ya, masuk sekarang di sini. Nah, teman-teman sama dengan market maker tadi. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita sudah boleh masuk atau tidak? Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu berapa banyak duit market maker itu, teman ya. Bisa jadi ini baru sedikit dia masukinnya ya, mungkin dia mau masuk 1 triliun misalkan ya. Ya bisa saja itu harga turun dulu mereka bisa dapat lagi harga bawah ya. Nah, setelah itu baru merasa cukup misalkan ya, baru saat ini digerakkan. Jadi seperti itu, teman. Nah, dari teknikal kita bisa memperkirakan ya akan kemana harga ini, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita pindah ke time frame lebih kecil. Di sini mungkin struktur marketnya lebih jelas terlihat, teman. Oke. Nah, di sini jelas terlihat masih sideways di time frame 1 jam. Ini high-nya ya. Teman-teman perhatikan di sini. Ketika harga menyentuh high ini ya. Lihat jarum ini. Harga tertekan lagi turun ke bawah ini. Begitu dia masuk ke sini, artinya memang harga ini belum boleh naik, teman. Ya, belum boleh naik sama market makernya. Kalau naik duluan, tentu saja mereka mungkin belum merasa cukup barangnya, ya. Dan mereka nanti average-nya lebih tinggi lagi. Tentu saja mereka nggak mau harga itu lebih tinggi mereka beli. Seperti itu kira-kira analogi logika berpikirnya si market maker. Nah, jadi kita harus memperhitungkan kemungkinan mereka itu akan masuk di area mana. Nah, kira-kira di sini, teman. Kenapa? Karena begitu saham ini turun, ya, berapa kali di sini turun, ini turun, ya, ini turun, lalu naik lagi, teman. Nah, kenapa dia nggak biarkan turun dulu ke sini, misalkan supaya mereka bisa lebih murah lagi ngambil barang, dapat barangnya? Ya, tentu saja mereka juga nggak mau harga ini terlalu turun karena banyak penumpangnya nanti, teman ya, banyak penumpangnya sehingga mereka juga terlalu berat, angkat barangnya terlalu berat. Jadi seperti itu ya. Nah, di kondisi seperti ini sebaiknya ya kita tunggu dulu dia masuk ke area seperempat bawah sideways ini, teman ya, untuk entry ya. Kenapa? Karena kita seandainya saham ini jebol dulu ke bawah ya, ada kemungkinan pastinya ya untuk jebol bawah ini. Pasti ada kemungkinan ya jebol ke bawah. Kita bisa pasang stop loss-nya itu agak tipis. Misalkan teman masuk di sini sekarang ya. Kita mesti meletakkan stop loss di bawah area support ini kan. Nah, artinya itu stop loss kita itu agak jauh, sekitar 7% ya. Sekitar 7% atau 6% ya. Kalau dirasa 6% juga tidak terlalu banyak, teman-teman boleh saja entry di sini. Tapi kalau dirasa ini terlalu tebal, teman-teman boleh tarik ke bawah untuk antri ya, untuk menawar harga sehingga teman-teman bisa dapat stop loss itu sekitar 3,3% saja seperti ini. Nah, ini ya. Nah, targetnya mana? Target awal kita itu di sideways atas ini dulu atau di resisten ini dulu. Kenapa? Karena di resisten ini teman-teman bisa lihat ya, setiap ada harga masuk ke sini sudah ada yang jualan. Harga masuk ke sini sudah ada yang jualan. Nah, ini tentu saja jadi pertimbangan juga buat kita untuk keluar di sini ya. Mumpung sekarang misalkan ya, sekarang sudah profit 11%. Daripada dibawa turun lagi ke bawah, kita ambil dulu, nanti kita tunggu lagi. Nah, gimana kalau dia langsung naik ke atas, misalkan tembus resisten? Kita bisa tunggu lagi, teman. Kita masuk lagi nanti. Dia retest dulu di sini. Kita masuk di sini, kita sambung lagi buy seperti ini ya. Jadi strateginya seperti itu.
teman-teman. Jadi kita nggak perlu buru-buru ya, nggak masalah kita sedikit telat daripada kita terlalu cepat masuknya, akhirnya kita floating ya. Jadi seperti itu, oke. Nah dari segi teknikal saya sudah jelaskan ya. Jadi kesimpulannya kita sebaiknya antri, ya. Antri di sini. Atau kalau dia lanjut naik, kita nggak dikasih barang misalkan ya, harga itu langsung naik seperti ini ya, jebol resisten ini, oke, kita tunggu di sini, dia masuk lagi ke area resisten ini, kita entry lagi di sini. Kenapa? Karena kita bisa pasang stop lossnya di bawah ini teman, di bawah resisten ini ya. Oke, bisa dipahami kira-kira ya. Nah sekarang kita ambil plan ini dulu, entry-nya di sini, kira-kira di seperempat bawah di sini, di 12.10 ya. Kemudian target kita di sini dulu. Target ini bisa fleksibel, teman. Kalau seandainya nanti ini dijebol ya, kita bisa pasang stop loss plus atau stop loss BEP ya. Kita biarkan profitnya berjalan seperti itu, oke? Nah, jadi target stop loss kita di 17.70 di sini, sekitar 3,3%. Coba kita ketik dulu 3,3% stop lossnya. 3,3%. Dan target profit di 11,57 dulu. 11,57. Sorry. %11,57%. Nah, ini kita bikin biar nanti kita bisa ingat tanggal 26 sekarang ya. 26 September 25. Yang kedua kita masuk ke SCMA ya. Nah, kita lihat dulu ya SCMA di time frame 1 hari boleh ya, supaya teman-teman lebih bisa melihatnya secara cepat seperti ini ya. Nah, ini jelas trennya itu tren naik ya. Trennya naik. Kemudian kita pindah ke time frame lebih kecil ya. Kita lihat struktur marketnya di time frame lebih kecil, apakah kita sudah boleh entry atau belum ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat struktur marketnya. Struktur market itu teman-teman cari area high ya atau resisten. Ini resisten. Kemudian apakah resisten ini sudah ditembus ya. Nah, di sini teman bisa lihat resisten ini berapa kali coba dijebol ya. Ini 1, 2, 3 nggak berhasil. Di sini juga nggak berhasil. Nah, di sini berhasil tembus. Artinya apa? Buyernya memang lagi kuat, teman. Nah, kalau seperti ini kita bisa entry nggak? Bisa. Ya, secara teknikal ini bisa entry, teman. Kita bisa entry instan di sini. Kemudian stop lossnya di mana? Di bawah support. Jadi teman juga cari supportnya ya. Ini adalah support. Support itu harga bawah, teman ya. Harga yang terendah, yang terdekat ya. Nah, ini support, ini base ya. Berapa kali di sini sideways. Ini sideways ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa candle ini sideways, namanya base juga boleh seperti itu. Nah, kita bisa taruh stop lossnya di bawah sini. Di bawah ini. Tapi ini terlalu dalam Pak misalkan ya. Ini 6%. Kalau terlalu dalam, teman-teman boleh geser ke bawah. Teman-teman boleh antri di bawah atau tawar di bawah di sini. Kita bisa dapat stop loss yang lebih tipis lagi. Seandainya dia balik ke area base ini. Jadi kita bisa dapat stop loss sekitar 4% lah, 4,6% seperti itu ya. Tapi kalau menurut teman-teman di 6% juga tidak ada masalah, ya teman-teman tinggal langsung entry saja di sini. Nah, ini secara teknikal ya. Lalu di mana target profitnya, kita pergi ke time frame yang lebih besar lagi, melihat
resisten sebelumnya. Nah, di sini teman kita pergi ke time frame 1 minggu ini. Di sini ada resisten ya, ini beberapa kali disentuh di sini. Dia turun, disentuh turun, berarti ini resisten yang kuat. Kenapa? Karena setiap harga masuk ke area sini ada yang jualan, banyak yang jualan sehingga harga tertekan lagi turun ke bawah. Oke. Jadi ini bisa kita jadikan patokan untuk target profit kita. Kita kembali lagi ke time frame 1 hari. Nah, jadi seperti ini kira-kira plan-nya teman ya. Kalau kita instan di sini sekitar 7% ya. Ini kalau seandainya kita instan buy di sini, masuk di harga sekarang di 354 misalkan ya. Nah, ini stop loss-nya terpaksa di bawah base ini sekitar 7% ya. 326. Oke. Target profit kita di 422. Sekitar 19%. Nah, ini secara teknikal, teman. Nah, sekarang kita masuk ke analisa transaksinya, oke? SCMA. Nah, teman-teman lihat di sini di hari Kamis kemarin ada yang jualan ini ya, masuk YP 8 miliar sementara AK jualan 11 miliar, oke? Nah, sekarang kita lihat lagi ketika dia base ini ya, saya tadi harusnya kita cek dulu ya secara market makernya, tapi nggak masalah ya. Kalau seandainya nggak bagus itu transaksinya, kita bisa batalkan ini, teman. Oke. Nah, dari sini dia set base. Dari tanggal 19 September 1 2 3 4 5 6 7 candle ya. Set base itu kan ada yang seperti ini, teman ya. Dia set base kecil-kecil pergerakannya tapi terus bergerak naik. Lalu ada yang seperti ini, mendatar ya, seperti SCMA tadi ya. MTEK tadi, ada yang seperti ini. Jadi set base itu ada 3 pola seperti ini. Nah, ini set base yang seperti ini, oke? Kita ambil dari tanggal 19 Agustus 19 September, apakah ada akumulasi atau justru jualan terus. Harga naik tapi jualan terus itu bahaya, teman. Ya, itu boleh diingat-ingat terus ya. Oke, YP. Nah, teman bisa lihat di sini YP masuk 2,6 juta lot sekitar 85 miliar. Sementara yang jualan itu ZP di sini. Artinya selama ini sideways ada akumulasi dari broker YP. Lalu ada OD juga 30 miliar. Sementara AZ jualan 27 miliar. Ada akumulasi ya. Jadi secara keseluruhan dari tanggal 19 September SMA ini ada akumulasi. Apakah boleh entry? Boleh. Teman-teman jangan terlalu takut, jangan terlalu takut untuk entry, jangan takut loss juga. Selagi loss itu dalam plan kita itu tidak masalah, teman ya. Kita sudah punya analisa teknikal, sudah punya analisa transaksi, ada sentimen juga, kemudian kita entry, lalu loss. Nah, itu biasa, teman-teman. Market itu memang seperti itu, kita nggak bisa berharap pasti naik, ini pasti naik. Nah, sehingga teman-teman ekspektasinya tinggi, teman all in, ternyata saham itu turun, akhirnya teman hancur. Akhirnya frustasi, dan teman-teman lebih parah lagi itu maki-maki yang analisanya seperti itu ya. Jadi loss itu nggak bisa dihindari. Kalau teman-teman takut untuk mencoba, takut mengambil risiko yang sudah terukur pastinya ya, teman-teman tidak akan kemana-mana juga di saham ya. Kalau teman-teman tidak mau rugi, artinya teman-teman tidak cocok di saham. Jadi seperti itu ya. Nah, ini plannya 354 kalau teman-teman mau instan ya. Risikonya apa? Risikonya kita loss 7,9%. Tapi kalau teman mau ambil risiko yang lebih kecil, teman antri di bawah sini, di base ini, ada kemungkinan dia turun ke sini. Itu risikonya sekitar 3 atau 4% saja di sini. Di 340. Nah, kita ambil di 340 saja ya, supaya lebih kecil risikonya. Oke. Stop loss 326, kemudian targetnya 422. Seperti ini. Oke, ini SCMA ya. SCMA 26 September siang ya. Tanggal jam 14
01. Oke. Demikian saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.